Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi. Kami dari Offering A1A Bimbingan dan Konseling kelompok 3 akan membawakan materi berjudul Faktor Motivasi pada Proses Belajar dan Pembelajaran. Materi yang akan kita bahas ada 6, yaitu pengertian motivasi, jenis-jenis motivasi, teori motivasi, pentingnya memiliki motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya motivasi, dan upaya membangkitkan motivasi. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Pada PPT sudah tertera bahwa pengertian motivasi adalah suatu kegiatan internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita ke arah tertentu, dan membuat kita tetap terlibat dalam aktivitas tertentu. Atau menurut bahasa mudahnya, motivasi adalah sebuah dorongan agar kita mau melakukan sesuatu, mau mencapai sesuatu, atau bertahan pada suatu kegiatan tertentu. Namun untuk memiliki motivasi ini tidak mudah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada pula jenis-jenisnya, dan bagaimana upaya membangkitkan motivasi tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Tolong disimak baik-baik ya. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri sendiri. Contohnya adalah membayar pajak tepat waktu. Karena jika kita memiliki tagihan pajak yang menumpuk, maka kita akan mengalami kesusahan. Yang kedua, siswa melakukan pekerjaan rumah karena takut dimarahi oleh orang tua. Yang ketiga, seorang mahasiswa belajar keras untuk mendapatkan PTN favoritnya karena ingin meningkatkan prestasinya. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah pergi berkumpul dengan teman karena kita senang bertemu dengan mereka. Yang kedua, menghadiri kelas bahasa Inggris karena kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nama saya Putri Safira dan saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang pertama ada teori behavioral, yaitu berprinsip bahwa perilaku yang mendapat penguatan di masa lalu akan lebih mungkin diulang di masa sekarang daripada yang tidak mendapatkan penguatan. Contohnya, siswa yang mendapat penguatan dalam hal belajar, maka dia akan termotivasi belajar, sedangkan yang tidak dapat, maka dia tidak akan mendapatkan motivasi belajar. Selanjutnya adalah teori kebutuhan manusia. Maslow memberikan pendapat bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, maka motivasinya juga berbeda. Nah, contohnya ini seperti pemenuhan kebutuhan primer kayak rumah, pendidikan, pangan, pakaian, lalu kebutuhan tersier seperti barang mewah dan lain-lainnya. Lalu berikutnya ada teori disonansi yang artinya motivasi memiliki peran besar untuk mempertahankan citra diri yang positif. Contohnya, ada anak yang merasa dirinya itu anak jujur dan baik, maka dia akan tetap melakukan kejujuran dan kebaikan meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Berikutnya adalah teori atribusi. Ada 4 hal mendasar mengenai teori atribusi, yaitu kemampuan, usaha, kesulitan tugas, dan keberuntungan. Nah, kemampuan dan usaha ini berasal dari dalam individu, sedangkan kesulitan tugas dan keberuntungan berasal dari luar individu. Selanjutnya adalah teori harapan. Nah, teori harapan ini implikasinya sangat penting dalam pendidikan, karena tugas-tugas yang diberikan itu seharusnya tidak perlu terlalu sukar ataupun terlalu mudah. Karena yang terpenting adalah saat mengerjakan tugas atau ujian itu yang diperlukan hanya pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya, bukan usaha yang sangat keras. Yang selanjutnya adalah teori motivasi berprestasi, yaitu teori yang penting karena akan melihat kecenderungan siswa untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dan melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan.
Contohnya, peserta didik yang mempunyai motivasi berprestasi, mereka cenderung memilih partner belajar yang cakap dalam mengerjakan tugas. Sebaliknya, jika peserta didik mempunyai motivasi afiliasi, mereka memilih partner kerja karena persahabatan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pentingnya memiliki motivasi. Wina Sanjaya mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi adalah salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan dikarenakan kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak memiliki motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Motivasi belajar adalah sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang atau individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dengan demikian, motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan minat siswa tentunya. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. 3. Mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya. 4. Membesarkan semangat belajar. 5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan pembelajaran dan kemudian bekerja. Tentunya di sela-selanya ada istirahat ataupun bermain yang berkesinambungan. Individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru. Manfaat itu sebagai berikut. 1. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. 2. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak memusatkan perhatian, ada yang bermain, dan ada pula yang bersemangat untuk belajar. 3. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran. Contohnya seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, ataupun pendidik. 4. Memberi peluang guru untuk unjuk kerja, rekayasa pedagogis. Tugas guru adalah membuat semua siswa belajar sampai berhasil. Tantangan profesionalnya justru terletak pada mengubah siswa yang tidak berminat menjadi bersemangat belajar, mengubah siswa-siswa cerdas yang acuh tak acuh menjadi bersemangat belajar. Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Secara historik, pendidik selalu mengetahui kapan peserta didik perlu dimotivasi selama proses belajar, sehingga aktivitas belajar berlangsung lebih menyenangkan. Arus komunikasinya lancar, menurunkan kecemasan peserta didik, dan meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar. Baik, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sangat krusial dalam belajar dan pembelajaran. Akan tetapi, motivasi juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Setiap manusia senantiasa memiliki ciri tertentu dalam hidupnya, termasuk dalam pembelajaran, yang senantiasa ia kejar dan ia perjuangkan. 2. Kemampuan pembelajaran. Kemampuan manusia satu sama lainnya tidaklah sama. Menuntut seseorang sebagaimana orang lain dalam bingkai penglihatan tidaklah dibenarkan. Sebab orang yang memiliki kemampuan yang rendah sangat sulit untuk menyerupai orang yang berkemampuan tinggi. 3. Kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran, baik bersifat fisik maupun psikis, sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar seseorang. Sebab apabila kondisi fisik seseorang dalam keadaan lelah, maka motivasi belajarnya akan menurun. 4. Kondisi lingkungan
Pembelajaran. Sudah diketahui umum bahwa yang menentukan motivasi belajar siswa selain dari faktor individu adalah faktor lingkungannya, lebih-lebih lingkungan belajar. Sebab individu secara sadar atau tidak senantiasa tersosialisasi oleh lingkungannya. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis dalam belajar seperti motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar, bahan belajar, alat bantu belajar, dan kondisi subjek belajar sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar seseorang. 6. Upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran. Guru yang sungguh-sungguh dan tingkat gairahnya tinggi dalam membelajarkan pembelajaran akan menjadikan pelajaran tersebut juga bergairah. 7. Peran orang tua. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan dan perkembangan seseorang adalah keluarga. 8. Penghargaan dan pujian. Baik orang tua maupun pengajar memiliki cara yang berbeda-beda untuk menemukan motivasi belajar anak. Selain dengan hukuman, juga dapat dilakukan dengan penghargaan atau pujian. Motivasi bisa muncul jika terdapat penghargaan atau pujian yang layak, yang disertai dengan pembelajaran. Penghargaan atau reward ini menimbulkan efek, diantaranya 1. Penghargaan dapat menimbulkan proses belajar. 2. Penghargaan mempunyai efek atas keinginan individu untuk mencoba tugas-tugas yang menantang. 3. Penghargaan dapat mempertahankan perilaku tertentu hanya dalam jangka waktu yang pendek. 9. Kecemasan terhadap hukuman. Motivasi belajar dapat muncul jika ada kecemasan atau hukuman yang menyertai atau melandasi suatu pembelajaran. Konsep motivasi belajar berkaitan dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang terkena hukuman. Motivasi dengan kekerasan yaitu memotivasi dengan menggunakan ancaman hukuman atau kekerasan agar yang dimotivasi dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Upaya membangkitkan minat belajar. Pendidik harus mampu menarik minat dan meningkatkan hasrat ingin tahu peserta didik terhadap materi yang disajikan. Untuk membangkitkan minat belajar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membangkitkan minat belajar. Mengaitkan pembelajaran dengan minat peserta didik sangat penting. Karena itu, tunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari sangat bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Mendorong rasa ingin tahu peserta didik bisa melalui metode diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Penggunaan materi pembelajaran yang menarik dapat membangkitkan minat belajar siswa. Yang keempat, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan bekerja keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Oleh karena itu, pendidik harusnya membantu siswa untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.